Subhanallah, inilah kisah kerinduan seekor ular kepada Nabi Muhammad selama ribuan tahun. Dahulu, hiduplah seekor ular berbisa di sebuah perbukitan yang bernama Jabal Sur atau Bukit Sur, tepatnya berada di dalam Goa Sur. Ular ini telah hidup selama ribuan tahun dan ingin sekali bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan dan kecintaan ular ini terhadap Rasulullah memang sangat luar biasa. Dia rela menunggu 1000 tahun hanya agar bisa memandang wajah mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kecintaan dan kerinduan. Seperti yang kita tahu, ular adalah jenis reptil yang memiliki bentuk panjang yang bisa saja memiliki racun berbisa untuk melumpuhkan musuh atau lawannya. Tidak berbeda dengan ular yang rindu kepada Rasulullah ini. Ular ini juga tak segan-segan menggigit atau melukai siapa saja yang coba-coba menghalang-halangi dia dalam bertemu dengan sebaik-baiknya utusan yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu, kaum kafir Quraisy memang suka memusuhi dan menolak ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tak segan-segan mereka mencelakai Rasulullah. Pernah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh kaum Quraisy yang berniat membunuhnya. Lalu, beliau memutuskan meninggalkan kota Makkah diikuti oleh sahabatnya Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar pun bersembunyi di Gua Sur yang tepatnya di Bukit Sur. Rasulullah dan sahabat Abu Bakar naik ke Bukit Sur pada malam hari agar tidak diketahui para kafir Quraisy. Sebelum Rasulullah memasuki Gua Sur, sahabat Abu Bakar sebagai orang gurun mengerti bahwa tidak ada lubang bebatuan di gunung yang kosong melainkan pasti ada ular berbisa di dalam lubang itu. Sayyidina Abu Bakar lalu masuk ke dalam gua, lalu setelah dicek ternyata Sayyidina Abu Bakar menemukan lubang di sana. Sayyidina Abu Bakar lalu mencari siasat agar bisa menutupi lubang itu. Akhirnya, beliau membuka sandalnya, lalu ditaruhnya kaki kanannya di mulut lubang itu agar Rasulullah terhindari dari serangan ular berbisa. Kemudian, ketika sudah dirasa aman, Abu Bakar lalu mempersilakan Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut. Rasulullah kemudian masuk dan berbaring di paha Abu Bakar. Rupanya, Rasulullah terkena angin sepoi-sepoi. Kemudian beliau lalu tertidur. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba ada seekor ular yang mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya dengan waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkannya dari benak. Hal ini karena ia tak ingin mengganggu tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kemudian, Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu, ular itu menggigit pergelangan kakinya, tetapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar kemudian menjadi terasa panas. Ketika bisa ular yang menggigitnya telah menjalar cepat di dalam aliran darahnya, Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berbaring. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak ya Rasul, saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun ya Rasulullah," jawab Abu Bakar. "Lalu, mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya wahai Rasulullah, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Melihat hal itu, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada sang ular yang telah menggigit Abu Bakar itu. "Wahai ular, tahu tidak kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan." Dialog Rasulullah dengan sang ular itu didengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini merupakan mukjizat Nabi yang luar biasa. Ular itu lalu berkata, "Ya, hamba mengerti ya Rasulullah, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus." Si ular juga berdoa, "Ya Rab, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu dengan mata kecintaan." Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berfirman, "Silakan pergi ke Gua Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya." Si ular lalu melanjutkan dialognya dengan Nabi Muhammad. "Ribuan tahun aku telah menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau wahai Nabi Muhammad. Tapi,
sekarang malah ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka, kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar, aku ingin ketemu engkau wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lalu berkata, lihatlah ini, lihatlah wajahku. Dan akhirnya, sang ular gua sur yang telah menggigit Abu Bakar pun memandang wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh rasa cinta dan rindu. Begitu besar rasa kerinduan ular tersebut terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rela menunggu beribu-ribu tahun untuk bisa memandang wajah mulia sang kekasih. Ular itu memandang Rasulullah dengan tatapan cinta dan kerinduan yang sangat dalam. Selanjutnya, tanpa perlu menunggu waktu lama, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta Semesta, Nabi Muhammad lalu mengusap bekas gigitan ular di kaki Abu Bakar itu dengan ludahnya. Seketika itu, Subhanallah, Maha Suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas berkat mukjizat Rasulullah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, Jabal Sur adalah gunung kecil atau bukit setinggi 458 meter yang berada di sebelah selatan kota Makkah. Gua Sur terletak di puncak Gunung Sur. Di gua itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari dari kejaran kaum kafir Quraisy ketika hijrah ke Madinah. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Setelah melewati masa itu, mereka lalu memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya di Goa Sur tersebut.